Perkenalkan, nama saya Arifudin Lako. Saya dulu sempat terpapar dengan paham radikalisme, terorisme. Jadi sempat bergabung dengan jaringan terorisme pada tahun 2000. Poso, tanah yang pernah dirundung konflik, menjadi saksi perjalanan seorang mantan napi teroris. Kini, ia kembali merawat tanah yang pernah terluka, melangkah menuju titik perubahan demi perdamaian. Kalau kita tarik lagi ke belakang, sebelum ada kasus terorisme, itu kan ada konflik di Poso, konflik berdarah, konflik luar biasa. Sudah sangat sulit dihentikan, banyak korban. Di Sungai Poso yang besar itu banyak korban. Dari situ kemudian mengungsi kami keluarga, hanya balik dari pengungsian masuk di Poso, sepi. Pekerjaan tidak ada. Saya mulai aktif kembali lagi ke masjid. Di masjid itu ada pengajian. Saya ikut sempat pengajian taklim, istilahnya taklim umum. Ikut berapa kali, saya tertarik materi yang disampaikan, materi tentang jihad atau berperang di dalam syariat Islam diatur seperti apa. Nah, kemudian dari situ kami ikut training. Tapi saya belum tahu pada waktu itu saya bergabung di kelompok apa, belum tahu. Karena niat saya memang bergabung untuk balas dendam gitu aja. Dendam dan kebencian menguasai pikiran Arifudin pasca konflik yang berlangsung selama 1 dekade di Poso. Masa kelam itu membawanya terjebak ke dalam lingkaran kekerasan, menjadikannya satu dari sekian banyak teroris di Poso. Saya ikut waktu itu sekitar 35 orang, saya dan teman-teman berangkat ke arah sekarang Tojo Una-Una, ke arah Wekuli. Di sana pelatihan. Tapi saya belum tahu pada waktu itu saya bergabung di kelompok apa, belum tahu. Nanti setelah saya tahu saya bergabung di satu kelompok, namanya itu nanti setelah terjadi bom Bali pertama tahun 2002 kalau nggak salah. Mulai muncul nama Jamaah Islamiyah pada waktu itu. Jadi 7 tahun itu saya aktif di dalam Jamaah Islamiyah. Saya terlibat dalam kasus yang membawa saya masuk dalam penjara itu 2004, kasus penembakan Jaksa Ferry Silalahi di Palu. Jadi dalam kesempatan ini saya mau ucapkan sekali lagi saya mohon maaf pada keluarganya almarhum Pak Jaksa Ferry, pada istrinya, pada anak-anaknya. Saya berapa kali tiap ada kesempatan pasti saya mengaturkan maaf. Meskipun di dalam persidangan istrinya, keluarganya sudah menerima maaf, tapi saya tetap dalam kesempatan apapun saya menyampaikan saya permohonan maaf atas perbuatan saya lalu. Sampai 2009, kemudian saya menyerahkan diri. Pada awalnya susah ya kalau kita mau bilang mau menyerahkan diri. Lebih baik kita ditangkap atau mati daripada kita menyerahkan diri. Tapi sepanjang tahun 2007 sampai 2009 itu kan kurang lebih 2 tahun itu saya berada di tempat persembunyian. Dan di situ saya merenung, ada juga dorongan dari orang yang sangat berarti. Tapi kemudian saya berpikir juga kalau saya sampai kapan kalau tidak harus menyerahkan diri. Sudah saatnya mungkin saya harus muncul, saya harus keluar, saya harus mengakui saya salah, saya menyerahkan diri. Dan itu bagi saya dorongan yang luar biasa. Kemudian memang saya sudah bertekad, saya masih mau berbuat baik lagi.
Masa lalunya yang kelam kini menjadi titik balik langkahnya menuju arah yang bermakna. Saya vonis itu 8 tahun 6 bulan, tapi saya jalani 6 tahun 4 bulan karena ada potongan remisi. Jadi dalam penjara tinggal tunggu bebas sebenarnya. Tunggu bebas baru saya kembali, pasti bukan kembali ke teman-teman. Karena ada beberapa yang bebas, dia tidak mau bergabung dengan jamaah lagi, tetapi dia malah membangun suatu kepercayaan pada masyarakat atau mencoba membangun satu perubahan untuk melawan apa yang pernah dia lakukan dulu, melawan radikalisme, melawan terorisme. Nah itu yang susah saya pikir. Nah, kalau saya mengambil langkah tadi, saya bebas dari terorisme, tapi sekarang saya melawan terorisme, bukan melawan orangnya. Pemahaman ini yang kita lawan. Pemikiran itu kemudian diimplementasikan dengan satu tindakan yang kriminal atau tindakan merugikan orang. Setelah bebas dari penjara, jadi untuk melawan paham-paham radikalisme itu, kemudian saya dan teman-teman membentuk satu komunitas, namanya Komunitas Rumah Katu. Ini adalah rumah kami. Ini Sekretariat Komunitas Rumah Katu. Tempat kami di sini ya kumpul-kumpul uang karena dari hasil usaha ayam petelur. Alhamdulillah kemudian bisa beli lahan dan bikin rumah di sini yang juga berfungsi sebagai sekretariat Rumah Katu. Komunitas Rumah Katu itu kalau secara arti filosofi daripada rumah itu sendiri adalah tempat berkumpul, tempat bersama. Nah, kalau katu itu bahasa orang di sini di Poso, katu itu atap yang terbuat dari daun sagu, itu namanya katu. Nah, bisa kepanjangannya katu kami satu, jadi rumah kami satu, itu sih filosofinya. Jadi rumah tempat kita berkumpul dan menyatukan ide, pandangan di situ. Jadi saya dan beberapa orang teman, banyak orang waktu itu awalnya membentuk satu komunitas untuk supaya begini nih, ini stigma tentang Poso kan pada tahun-tahun 2016 itu masih stigma yang ada di luar tuh Poso rusuh, Poso kacau, Poso sarang teroris. Nah, jadi kami berkumpul dengan teman-teman membentuk satu wadah, kami menamakan Komunitas Rumah Katu untuk melawan stigma negatif tentang Poso sebenarnya. Jadi kami munculkan stigma positif tentang Poso itu. 22 Januari 2016, Komunitas Rumah Katu berdiri sebagai tanggung jawab atas aksi teror dan kekerasan yang dahulu pernah ia lakukan. Anggota di dalam Rumah Katu tidak semua, ada beberapa orang saja yang memang status sebagai mantan napi teroris, termasuk saya. Ada juga berbagai kalangan, berbagai status sosial, status ekonomi, bahkan dari beda-beda agama juga ada. Jadi kami mencoba merangkul semua elemen. Langkah awal mereka menghadirkan citra positif Poso dengan festival Rumah Katu yang diharapkan dapat melukis kembali wajah damai bagi tanah yang pernah terluka. Kenapa kita harus buat festival Rumah Katu? Nah, image yang keluar Poso betul-betul buruk gitu. Jadi ketika mereka membrowsing Poso, itu yang ada soal pemberitaan itu tadi.
teror kekerasan pembunuhan misterius, teror kekerasan seperti itu. Apa yang kita harus lakukan? Menyampaikan ini ke dunia luar bahwa Poso tidak seperti itu. Ada di sisi lain yang mesti mereka lihat bahwa ini yang perlu disupport, ini yang perlu didukung. Jadi menampilkan kreativitas gitu, yang lebih menguat unsur budayanya, memiliki nilai pesan-pesan tadi, pesan-pesan tentang gotong royong, tentang harmonisasi, tentang persaudaraan, dan itu yang tentunya semua adalah bungkusan dari pesan-pesan perdamaian seperti itu. Dan memang kita memperlihatkan bahwa Poso tidak seperti itu, bahwa kita melakukan bahwa kan eventnya itu Mbak, kita lakukan itu pagi sampai malam hari, aman. Festival Rumah Katu menjadi langkah simbolis memperkenalkan Poso sebagai tanah perdamaian tak diam di tempat. Komunitas yang diinisiasi Arifudin Lako mencari jalan lain untuk menyebarkan pesan rekonsiliasi dan deradikalisasi. Medium film dipilih sebagai alat untuk menyuarakan harapan dan mematahkan stigma, menjadikan Poso bukan lagi sekadar cerita konflik, tetapi simbol perdamaian yang inspirasi untuk dunia. Dari festival itu kemudian terpikir apa lagi, masih belum selesai. Belum bisa yang kita lakukan ini karena nggak cukup. Event festival ini kan bisa kita lakukan setahun sekali, kapan ada, dan tidak perlu festival Rumah Katu harus tiap tahun. Kami tidak mengejar itu, kami mengejar konsep, kami ingin ada pesan. Nah kemudian berpikirlah kita harus pakai media visual lainnya seperti apa, buat film pendek, video pendek, cerita pendek. Nah seperti Arifudin Lako itu kan punya passion itu tadi, menulis. Saya mendorong dia untuk bisa menulis apa yang dia alami, termasuk apa yang proses yang dia jalani selama menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan. Film Jalan Pulang mengisahkan perjalanan Arifudin Lako yang dirancang sebagai media edukasi untuk melindungi generasi muda Poso dari paham radikalisme. Lewat layar dan diskusi, harapan akan perdamaian mengalir, membuka ruang kesadaran dan memicu perubahan dalam masyarakat. Waktu film Jalan Pulang itu ada 15 titik, termasuk Kota Palu juga, terus di Jakarta juga. Kami tujuannya pemutaran film dan diskusi itu biar penonton atau peserta yang hadir bisa langsung bertanya jawab dengan kami, dan pada saat diskusi itu kami juga menghadirkan narasumber dari tokoh agama, dari aparat, juga aparat keamanan, terus juga dari teman-teman mantan napi teroris sendiri. Ada 2 atau 3 orang, tergantung di titik-titik mana yang kami putar. Harapannya sih biar pesannya sampai pada masyarakat. Yang kami sasar terutama adalah anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Anak-anak muda ini adalah usia yang labil. Karena saya secara pribadi juga pengalaman pada usia-usia 20 itu sangat mudah terpapar dengan paham-paham radikalisme. Kenapa akhirnya kami menyasar anak-anak muda itu karena mereka memang sangat mudah untuk terkontaminasi. Dan setelah masyarakat di situ tahu bahwa kami pernah terlibat dengan kasus terorisme, dengan jaringan teroris, ya reaksi yang pertama mereka itu kaget. Lama-kelamaan setelah berinteraksi sudah mulai cair, sudah mulai biasa. Kalau secara umum lebih banyak yang mendukung sih dengan apa yang kami lakukan. Film ini berhasil mengubah pandangan masyarakat, mendorong mereka untuk menerima perbedaan demi satu kata, perdamaian.
Yang terpenting adalah bagaimana pesan-pesan damai di dalam film ini bisa sampai. Itu secara kuantitas kalau kita lihat dan respon berhasil. Nah, kemudian kami mesti menguji, benar nggak? Jangan-jangan ini perasaan kami, karena kami yang melakukan jadi merasa bahwa ini berhasil. Apa yang kita lakukan adalah riset kecil dan kemudian kuesioner. Setiap pemutaran kami menyampaikan kuesioner apa yang kalian dapat dari film ini, gimana memandang film ini. Penonton atau yang hadir menonton dan berdiskusi, kemudian ini memberikan perspektif pandangan yang lain seperti itu. Kemudian bergerak bersama kami seperti itu. Jadi nah di situ kemudian kami mintakan bahwa kita berhasil di titik ini untuk satu produk ini, dan menurut saya ini adalah entry point penting untuk menghasilkan produk-produk yang lainnya dengan tentu kemasan isu dan edukasi yang berbeda seperti itu. Tak hanya berhenti pada upaya rekonsiliasi, ia merintis usaha peternakan ayam yang tidak hanya menopang kehidupannya, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Melalui usaha ini, ia membuktikan bahwa perubahan nyata tidak hanya datang dari kata-kata, tetapi juga dari tindakan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi setelah keluar setelah bebas dari penjara, dari lembaga pemasyarakatan, itu kan 2015 bebas. Belum ada terpikir mau usaha ini, belum. Kenapa saya pilih untuk beternak ayam petelur? Kan waktu di dalam lapas, di dalam lembaga itu sempat juga pelihara ayam di dalam. Pelihara ayam itu diperbolehkan sama petugas. Jadi setelah keluar, bismillah sudah, kita yang penting tidak tunggu modal banyak dulu baru mulai, tidak, kita ada berapa kita mulai bangun usaha pelan-pelan. Alhamdulillah karena lahan waktu itu kan lahannya teman, jadi dia boleh kita bangun kandang situ usaha sama-sama. Jadi kita pinjam lahan waktu itu. Kalau waktu masih di Tabalu itu yang pemilik kandang itu 5 orang itu memang dari teman-teman yang mantan napiter. Tetapi yang bantu atau yang bekerja dengan kami itu dari masyarakat sekitar. Jadi kita tetap berintegrasi dengan masyarakat seperti biasa. Sampai di sini pun ada juga yang bantu saya di sini, yang kerja di sini, karyawan itu ada 2 orang suami istri. Jadi dia hari-harinya dia bantu saya untuk jaga kandang, untuk memberi makan dan pungut telur segala macam. Saya sebenarnya mengalir begitu saja ya. Jadi memang kan semua orang punya masa lalu, ada yang masa lalunya yang kelam. Kalau khususnya saya memang dulu kan sempat terlibat dalam kelompok teroris, jaringan teroris. Tapi setelah itu saya kemudian berpikir saya sudah banyak merugikan orang ini. Kemudian saya dengan waktu yang masih ada, saya akan berusaha untuk membayar semua yang pernah saya lakukan dulu. Untuk kemudian entahlah apakah ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Kalau memang menjadi inspirasi bagi banyak orang, alhamdulillah, saya pikir begitu. Tetapi saya hanya mencoba apa yang bisa saya lakukan, yang baik, yang untuk istilahnya untuk menebus kesalahan-kesalahan lalu seperti itu. Setiap langkah Arifudin kini ditujukan untuk tanah kelahirannya. Meski berlabel mantan napi teroris,
Ia bertekad agar semua yang ia lakukan bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Tak ada yang dapat menghentikan niatnya untuk berbagi kisah dan menyerukan perdamaian. Sangat inspirasi ya, karena transformasinya. Kenapa saya bukan soal kami sama-sama ya di Rumah Katu ya. Transformasinya yang sebelumnya yang sama sekali yang misalnya dia hampir tidak punya kepekaan soal-soal isu sosial. Apakah pilihannya yang dia kemudian sama sekali ya soal-soal kepekaan sosialnya nggak ada, nilai-nilai kemanusiaannya apalagi seperti itu. Dia harus memilih itu atau sebaliknya dia menentang. Dia tidak begitu percaya diri soal itu. Ya mungkin kena status pertama. Status yang dilekatkan mantan narapidana teroris. Kemudian labelisasi itu. Ada beberapa sih saya lihat, maaf, merasa bangga justru dengan label itu. Jadi memang ini agak sulit sudah ada labelisasi jadi cara berpikir masyarakat pelabelan ini tentu memberikan efek negatif ke mereka, rasa tidak percaya diri gitu. Nah, sangat berhati-hati ketika kita membawa ke komunitas bertemu dengan yang berbeda keyakinan, itu sangat berhati-hati bicara. Dan dia menyampaikan bahwa pertama permohonan maaf, meminta dukungan dengan apa yang harus dilakukan seperti itu. Dan itu menurut saya nggak semua orang bisa melakukan itu. Yang menjadi inspirasi karena dia langsung melakukan itu aksi. Dia action dengan itu semua. Dan punya produk yang kemudian memang menjadi inspirasi kita. Dari gelapnya masa lalu, kini ia menjadi agen perdamaian dengan harapan memberi dampak positif bagi orang lain. Ia terus mengajak banyak orang untuk kembali ke jalan yang benar dan bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai. Ada beberapa kali saya dipercaya untuk hadir bahkan jadi pembicara di beberapa kegiatan termasuk dari Polres Poso, BNPT, dari LSM-LSM yang ada di Jakarta, di Palu juga, LSM yang lokal di Poso juga, berbicara menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Poso dan saya sebagai siapa sebelumnya, pernah terlibat apa, kemudian kenapa bisa berubah dan menyebarkan isu-isu perdamaian semacam itu. Nah, sekarang apa yang kami lakukan salah satunya itu kemudian kami terus berkomitmen ada kejadian atau isu-isu yang kira-kira bisa isu ini bisa diolah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian isu itu nanti bisa membahayakan, mengancam perdamaian Poso, itu kami tetap berkoordinasi misalnya dengan aparat kepolisian dan juga sesama teman-teman mantan teroris. Jadi kami tetap berkomitmen dan konsisten dengan langkah-langkah yang kami untuk Poso lebih damai lagi. Karena saya tidak bisa berjalan dengan sendiri, pasti dengan banyak orang kita bisa mencapai tujuan yang baik. Kemudian di belakang saya juga ada doa ibu, doa orang tua. Itu yang membuat saya masih terus harus lebih banyak berbuat baik